Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Hari ini saya ingin bicara mengenai seorang yang bernama Phoebe. Jadi seorang diaken perempuan. Nah, saudara, saya perlu menyampaikan hal ini kepada Anda karena memang di gereja-gereja tertentu mereka mempunyai sebuah pengajaran atau mempunyai sebuah doktrin bahwa wanita tidak boleh melayani menjadi seorang penatua, menjadi seorang diaken, atau bahkan menjadi seorang gembala, tidak boleh dipanggil pastor. Nah, saya ingin menyampaikan hal ini tentang seseorang yang mungkin Anda belum pernah dengar. Di dalam Alkitab namanya Phoebe, tapi saya ingin menyampaikan tentang siapakah Phoebe ini. Sebelum masuk di dalam pembahasan tentang wanita tersebut, mari kita lihat dulu 1 Timotius 3 ayat ke-8. Dikatakan begini, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Lalu 1 Timotius 3 ayat 12 dikatakan diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena dikatakan di sini diaken haruslah suami dari satu istri, maka orang menafsirkan bahwa diaken itu haruslah seorang pria, haruslah seorang suami. Bagaimana dengan seorang wanita? Saya mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya mempunyai tafsiran yang harus kita pakai dengan gaya bahasa sineidoche. Sineidoche itu menyebutkan sebagian tapi memaksudkan seluruhnya. Jadi ketika dikatakan diaken haruslah suami dari satu istri, sebenarnya ini memaksudkan juga bicara tentang wanita. Tetapi oleh gereja-gereja tertentu mereka hanya menafsirkan diaken itu haruslah suami. Maka diaken itu haruslah seorang pria, tidak boleh seorang wanita. Saudara, satu ayat lagi saya tunjukkan kepada saudara, Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Jadi ada dua jabatan yang disebut-sebut di dalam gereja, yaitu penilik jemaat atau penatua, dan yang lain adalah diaken. Diaken itu adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di meja, yaitu membantu para penilik jemaat. Penilik jemaat itu menyampaikan firman Tuhan, penilik jemaat itu mereka berkhotbah, mereka mengajar, sementara diaken itu melayani meja atau membantu di dalam pelayanan-pelayanan penilik jemaat. Maka mereka berpikir kalau penilik jemaat di hanyalah pria yang boleh memimpin, dan juga Paulus menyatakan penilik jemaat itu adalah seorang pria, penatua itu hanya boleh pria, gembala itu hanya boleh pria, begitu katanya. Lalu diaken itu menunjuk kepada yang sama, karena di Alkitab sini jelas di dalam 1 Timotius 3 ayat 12 dikatakan suami dari satu istri. Nah, saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara tentang kenyataan yang mungkin belum engkau tahu, dan saya ingin menafsirkan sebaliknya. Ingat saya katakan tadi, di dalam 1 Timotius 3 ayat 12 kita memakai penafsiran sinedoche. Sinedoche itu adalah menyebutkan sebagian tetapi memaksudkan seluruhnya. Jelas di sini bukan hanya suami yang disebutkan tetapi juga istri. Bagaimana caranya membuktikan? Bagaimana caranya membuktikan bahwa diaken itu haruslah bukan hanya seorang suami atau laki-laki, tetapi juga seorang perempuan? Saya buktikan dengan ayat ini. Roma 16 ayat 1 dan ayat 2. Ayat ini
atau kata-kata ini diucapkan oleh Paulus sendiri, orang yang sama yang mengucapkan atau menulis surat Timotius. Jadi kita lihat di sini, apakah orang yang sama ini sedang menuliskan sebuah kontradiksi di dalam Alkitab. Mari kita lihat Roma 16 ayat 1 dan 2. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani di jemaat di Kenkrea. Ayat 2, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Roma 16 ayat 1, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Dikatakan melayani jemaat di Kenkrea. Maksudnya apa? Febe melayani sebagai seorang diaken. Nah, ini Febe ini adalah seorang perempuan. Jelas sekali dikatakan di sini, dikatakan bahwa dia adalah perempuan, Adelphen, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tunjukkan di sini bahwa dalam bahasa aslinya kata pelayanan yang dilakukan oleh Febe itu adalah diakonon atau diakonos atau diaken, ya. Engkau bisa periksa di dalam bahasa aslinya, di dalam Textus Receptus. Jadi Febe ini adalah seorang diaken, bukan hanya pelayanan biasa, tetapi seorang diaken yang melayani di Kenkrea. Jelas Paulus katakan, Febe ini adalah seorang perempuan, Adelphen, kata yang dipakai di sini. Saudari kita yang melayani di Kenkrea sebagai diaken. Ayat 2 saya tunjukkan kepada saudara. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku. Saudara, kata bantuan ini kurang tepat diterjemahkan di dalam Alkitab Indonesia. Bukan memberikan bantuan kepada banyak orang, tetapi di sini dikatakan ia telah menjadi prostatis. Dalam bahasa aslinya dipakai kata prostatis. Kata prostatis itu mungkin saudara bertanya, apa artinya? Pendeta Wanda, kata prostatis. Untuk mengetahui arti kata prostatis, saya bukakan ayat yang sama yang menggunakan kata prostatis. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Kata pimpinan di sini diterjemahkan dari kata prostatis, yaitu orang yang memimpin, seorang female guardian, seorang wanita yang kedudukannya lebih tinggi daripada orang lain. Jadi Febe ini bukan sekedar seorang diaken, tapi juga dia seorang pimpinan. Ya, memang di Alkitab dikatakan seorang penatua atau seorang diaken itu adalah pimpinan di jemaat. Makanya saudara, ayat yang tadi yang baru saja kita baca di awal, yang saya katakan Paulus hanya mengatakan bahwa seorang diaken itu haruslah dijabat oleh seorang suami. Dengan kata lain itu gugur. Kalau engkau baca lagi 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah suami. Ini penekanannya bukan kata harus suami. Penekanannya adalah orang yang setia kepada keluarga. Tapi person yang dimaksud itu bisalah istri dari satu suami atau suami dari satu istri. Jadi tidak boleh dipakai diaken haruslah suami dari 2 istri atau istri dari 2 suami. Ya tidak boleh saudara. Seperti itu. Dan mengurus anak-anaknya. Bagaimana kalau mereka belum punya anak? Ya tidak ada masalah. Begitu, ada orang yang sampai
Sedemikian rupa diaken itu harus punya anak ya. Kalau dia belum punya anak bagaimana? Kalau mereka memang tidak mempunyai anak di dalam pernikahan bagaimana? Tapi mereka ingin melayani Tuhan. Jadi jangan menafsirkan ayat dengan caramu sendiri. Gunakanlah prinsip-prinsip penafsiran yang tepat dan bertanggung jawab. Di sini saya mau katakan harus dipakai penafsiran sinedoce. Sinedoce itu menafsirkan sebagian untuk memaksudkan seluruhnya. Jadi diaken itu dikatakan di sini haruslah suami atau istri. Saya mau tambahkan di situ yang mempunyai hanya satu pasangan dan bisa mengurus anak atau keluarga dengan baik. Mengapa? Karena Paulus sendiri bicara bahwa Paulus menyebut seorang saudari, seorang perempuan yang bernama Febe, yang jelas-jelas Alkitab menulis bahwa dia bukan hanya melayani, tapi dia adalah seorang diakonos. Dia adalah seorang diaken. Dia adalah seorang pemimpin di jemaat. Ada kata prostatis. Saya tunjukkan lagi bukti lain, 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Saudara, Tuhan menyuruh kita melalui Paulus supaya kita menghormati pimpinan rohani kita, menghormati mereka yang bekerja keras melayani hidupmu di dalam pelayanan, mereka yang menegur kamu di dalam Tuhan, mereka yang memimpin kamu. Kata pimpinan adalah prostatis. Jadi saudara, prostatis ini adalah kata yang sama yang ditunjukkan kepada Febe. Jadi Febe ini seorang diaken dan dia juga adalah seorang prostatis. Saudara, Alkitab katakan di sini bahwa kita sebagai jemaat, kita menghormati mereka yang bekerja keras di antara kita. Entah mereka pria atau mereka wanita yang memimpin kita. Entah mereka pria atau mereka wanita yang menegur kita. Entah mereka pria atau wanita di dalam pelayanan. Kita mempunyai pemimpin-pemimpin rohani dan juga kita mempunyai pemimpin-pemimpin di dalam dunia sosial strata kita. Ada pemimpin-pemimpin di perusahaan saudara yang di mana saudara bekerja, di tempat di mana engkau mengembangkan keahlianmu, di negara ini, di masyarakat dan sebagainya. Jadi saudara, harus kita menafsirkan Alkitab dengan cara yang tepat, saudara. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita. Jadi Febe itu adalah diakonos, adalah diaken, dan adalah seorang prostatis, seorang leader, seorang pemimpin, seorang patron yang ada di gereja yang namanya Gereja Kengkrea. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu, saudara, dalam pelayanan-pelayanan gereja mula-mula atau apostolic church atau sesudah apostolic church, banyak sekali diaken yang melakukan perjalanan. Mereka bertindak sebagai envoy, sebagai utusan. Mereka bertindak sebagai agen yang ditunjuk oleh gerejanya. Jadi mereka pergi ke sana kemari karena mereka membawa misi atau membawa tugas dari gerejanya. Dan diaken-diaken ini mereka berkhotbah, mereka mengajar. Jadi saudara, bukan hanya melayani meja. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Febe ini dia melakukan perjalanan ke Roma sebagai envoy dari Paulus. Jadi sebagai utusan dari Paulus. Nah, Febe ini juga di musim dingin berikutnya, dia melakukan perjalanan ke tempat lain juga. Ada catatan-catatan
di dalam sejarah yang menulis bahwa Paulus memberikan kesempatan kepada dia untuk melayani di setiap tempat di mana tempat-tempat itu telah dibuka pelayanan oleh Paulus. Karena Paulus tidak bisa pergi, tapi Paulus mengutus orang yang namanya Febe untuk melakukan perjalanan, untuk menjadi utusan atas nama Paulus, dan di mana-mana dia diterima sebagai pelayan, di situ dikatakan dia adalah seorang diaken dan dia adalah seorang prostatis. Bukan hanya di dunia di mana orang mengenal sebagai dunia Roma atau dunia Greek Yunani, tapi di tempat-tempat bahkan yang dikatakan barbarian, orang belum sama sekali mengenal Tuhan atau orang sama sekali belum berbudaya, masih biadab sekali. Paulus bahkan mengirim dia ke sana. Catatan ini saya dapat dari catatan Theodoret of Cyrus 393 sampai 460 Masehi. Nah, saudara, PB ini melakukan perjalanan yang banyak sekali dan menyampaikan Injil di tempat-tempat yang masih asing, di tempat-tempat yang belum pernah ada pemberitaan tentang Injil sebagai seorang penginjil. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya mau sampaikan di sini. Jadi kita tahu penggunaan kata diaken ini itu adalah seorang agen, adalah seorang yang membawa komisi khusus. Apa itu? Seorang yang membawa perintah khusus. Jadi mereka disebut diaken Kristus atau utusan Allah, saudara. Jadi saya mau katakan di sini bahwa pelayan-pelayan yang sering kali disebut sebagai diaken, kalau engkau tahu, dan disebut sebagai seorang hamba Tuhan yang sebagai utusan, Anda bisa dapatkan di dalam Alkitab. Paulus sendiri menyebut dirinya sebagai diakonoi. Paulus menyebut Timoti sebagai diakonoi. Paulus menyebut Epafras sebagai diakonoi. Paulus menyebut Tikikus sebagai diakonos. Paulus menyebut Apolos sebagai diakonoi. Bahkan Yesus Kristus sendiri disebut diakonoi. Dan Paulus menyebut Febe sebagai diakonos atau diaken atau pelayan Tuhan yang mempunyai sebuah jabatan kepemimpinan, mempunyai ranking di antara jemaat sebagai pemimpin. Jadi Febe adalah diaken dan juga seorang pemimpin. Saudara, jadi saudara, ketika Paulus nyatakan, Paulus berkata dalam suratnya, terimalah saudari kita Febe, diaken gereja Kenkrea. Engkau harus terima dia di dalam Tuhan. Engkau, so that you may welcome her in the Lord as is fitting for the saint. Jadi Paulus mau katakan bahwa engkau harus menyambut dia. Mungkin bukan sebuah kebiasaan pada waktu itu. And Paulus bilang, katanya, help her in whatever she may require from you, for she has been a benefactor of many and of myself as well. Jadi dengan kata lain, dalam dua ayat tersebut, Paulus memperkenalkan Febe kepada gereja di Roma, dan Paulus memberikan sebuah rekomendasi kepada gereja untuk menolong dia. Paulus ingin gereja-gereja menyambut Febe, dan juga Paulus ingin mereka mengakui Febe sebagai seorang pelayan Tuhan, supaya mereka mengakui dia dalam posisinya sebagai pelayan. Jadi engkau jangan merendahkan dia karena dia seorang wanita, tapi sambutlah dia sebagai pelayan Tuhan di dalam Tuhan. Ada yang pernah Paulus lakukan sama seperti kepada Timotius. Kalau engkau baca di dalam 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11, Paulus menyuruh supaya gereja-gereja juga menerima Timotius seperti itu. Di tempat-tempat di mana Paulus rasa ada pertentangan,
di mana orang belum bisa menerima kehadiran Timotius, belum terbiasa kepada Timotius karena dia masih muda. Paulus melakukan itu, dan hal yang sama Paulus lakukan kepada Febe. Paulus bilang, terimalah Febe di dalam Tuhan. Kata terimalah di dalam Tuhan ini dipakai kata prodeskomai. Jadi prodeskomai itu artinya sama seperti seorang duta besar yang membawa surat daripada negaranya ke tempat di mana dia berada. Anda tahu kan, seorang duta besar kalau datang pertama kali di satu negara, dia akan bawa surat itu adalah surat diplomatik koresponden, supaya negara yang sama menerima utusan yang diberikan, bahwa duta besar ini akan mewakili negara yang diwakilinya, bahwa dia berdiri di situ bukan sebagai dirinya, tapi sebagai presiden yang mengutusnya, atau sebagai prime minister yang mengutusnya, atau sebagai kerajaan yang mengutusnya. Itulah kata prodestomai yang Paulus pakai, terimalah Febe di dalam Tuhan. Jadi Paulus mau katakan, kalau aku mengatakan seperti ini kepadamu, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, kamu harus menyambut dia sama seperti kamu menyambut aku. Dia mempunyai kuasa dan wewenang sebagai hamba Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, diaken, dan dia adalah seorang pemimpin yang juga harus kamu hormati. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.